Style. Style is the answer to everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan interferensi, difraksi, polarisasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Alfira Dwi Aulia dengan NIM 200210104121 dan rekan saya Alivio Sabta Teguh dengan NIM 200210104126. Masuk kepada materi yang pertama adalah interferensi. Interferensi cahaya adalah perpaduan dua atau lebih sumber cahaya sehingga menghasilkan keadaan yang lebih terang dan keadaan yang lebih gelap. Syaratnya terjadinya interferensi ini adalah cahaya tersebut harus koheren atau berhubungan, yaitu keadaan dua sumber cahaya atau lebih yang memiliki frekuensi, amplitudo, dan beda fase yang tetap sama. Nah, selanjutnya adalah penerapan interferensi. Yang pertama adalah hologram. Hologram adalah proses penampilan gambar yang terbentuk akibat terbentuknya pola pencampuran sinar ketika dua sinar laser bertumbukan pada satu permukaan holograf. Interferensi digunakan dalam teknik hologram di mana dua atau lebih gelombang cahaya saling berinterferensi untuk menciptakan gambar tiga dimensi. Nah, bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan itu adalah salah satu contoh dari hologram sederhana yang bisa dibuat menggunakan handphone. Lalu di atasnya diberi mika yang berbentuk piramida terbalik. Nah, di situ akan terjadi proses interferensi dan menghasilkan gambar tiga dimensi. Nah, yang selanjutnya adalah gelembung sabun. Nah, saat kita membuat gelembung sabun, itu maka akan terlihat warna pelangi pada gelembung tersebut. Warna pelangi yang terdapat pada gelembung sabun tersebut merupakan hasil dari beberapa gelombang cahaya yang menyatu pada gelembung sabun sehingga menimbulkan warna pelangi. Nah, contohnya tuh seperti pada gambar di sebelah kanan, itu adalah salah satu contoh gelembung sabun yang menimbulkan warna pelangi. Bisa dipraktekkan tuh saat kita mandi itu kan menggunakan sabun. Nah, di situ kita bisa melihat interferensi pada gelembung sabun. Nah, selanjutnya adalah lapisan minyak. Ketika cahaya melintasi lapisan tipis minyak yang mengambang di atas air, fenomena interferensi terjadi karena perbedaan indeks bias antara lapisan minyak dan medium di sekitarnya. Nah, contohnya tuh jika kita meneteskan minyak ke dalam air, nah pastikan minyaknya itu akan berada di permukaan air ya, karena minyak ini kan dia nggak bisa menyatu dengan air, sehingga dia akan menimbulkan lapisan tipis di permukaan air. Nah, lalu cahaya yang melintasi lapisan minyak tersebut, itu dia akan mengalami interferensi yang bisa menghasilkan pola warna yang menarik seperti pola lingkaran atau garis-garis warna yang terbentuk di sekitar tumpahan minyak tersebut. Nah, contohnya kayak gambar yang ada di sebelah kanan, itu adalah salah satu contoh interferensi pada lapisan minyak. Nah, bisa dilihat itu kan terdapat pola warna seperti pelangi yang berbentuk pola lingkaran, itu ada yang garis-garis juga. Nah, itu adalah salah satu contoh dari interferensi. Difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang akibat perambatan gelombang melalui celah sempit. Dan itu menurut survei A dan Jewett pada tahun 2010 di buku. Difraksi merupakan pembelokan atau pembelokan gelombang saat melewati celah atau benda yang dimensinya sebanding dengan panjang dari gelombangnya. Ketika gelombang berjalan melalui celah atau objek,
sebagian dari energi di sekitar area yang dibayangi atau dihalukan. Nah, contoh penerapan difraksi pada kehidupan sehari. Difraksi terjadi ketika cahaya melewati celah sempit pada lensa kamera atau di antara daun pohon yang rapat. Nah, biasanya saat fotografi itu kayak mengeker-ngeker segi mana objeknya akan dipotret. Seperti itu. Hal ini dapat menghasilkan efek difraksi pada gambar yang ditangkap, menciptakan pola dan cahaya yang menarik. Selanjutnya, ada CD atau DVD. Nah, dalam CD atau DVD ini, informasi digital disimpan dalam bentuk pola titik mikroskopis yang diukir pada permukaan piringan. Ketika laser membaca pola ini, nah, terjadi difraksi cahaya yang membantu dalam pemrosesan data dan pembacaan informasi yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada mikroskop. Pada mikroskop ini, cahaya melewati objek yang diteliti dan mengalami difraksi saat melewati lensa objektif. Hal ini membantu memperbesar objek yang diamati dan memungkinkan pengamatan rincian yang sangat kecil, seperti pada mikroskop biologi atau pada mikroskop elektron. Selanjutnya ada polarisasi. Polarisasi adalah sifat dari gelombang yang menggambarkan arah getaran atau osilasi gelombang tersebut. Dalam konteks optik, polarisasi mengacu pada arah getaran gelombang cahaya saat bergerak melalui ruang. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang berarti gelombang tersebut terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling terkait. Polarisasi cahaya menggambarkan arah osilasi medan listrik dalam gelombang tersebut. Arah osilasi ini tegak lurus terhadap arah perambatan cahaya. Nah, untuk penerapan polarisasi ini pada kehidupan sehari-hari ada pada kacamata hitam. Kacamata hitam polarisasi digunakan untuk melindungi mata dari sinar matahari yang terpolarisasi secara horizontal. Nah, misalnya kacamata ini mengandung filter polarisasi vertikal yang dapat memblokir sinar matahari yang terpolarisasi horizontal, mengurangi silau dan meningkatkan kenyamanan penglihatan pada pemakainya biasanya. Nah, untuk selanjutnya ada alat elektronika. Nah, contoh untuk alat elektronika di sini ada LCD. Polarisasi juga digunakan dalam beberapa komponen elektronika seperti layar LCD atau liquid crystal display. Layar LCD menggunakan lapisan molekul kristal cair yang dapat diatur secara elektronik untuk mengontrol polarisasi cahaya yang melewatinya, menghasilkan tampilan gambar dan teks. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Atira. Baik, terima kasih. Semoga apa yang udah kita sampaikan bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.